Saya langsung mendengar dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru semua kebangsaan Aceh Manduman Sigam Dunia. Selepas kita lihat statement daripada Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia, iaitu Tito Karnavian, yang memberi narasi tentang bantuan negara Malaysia kepada warga Aceh yang dilanda banjir bandang dan longsor. Yang Tito bilang tidak seberapa, hanya dalam 1 miliar katanya, dibandingkan bantuan Indonesia. Jadi bila kita simpulkan, kita lihat seolah-olah Aceh ini bukan dalam wilayah Indonesia, bukan di dalam kekuasaan Indonesia. Seolah-olah Aceh ini satu negara yang lain. Indonesia, Malaysia, Aceh. Seolah-olah begitu bila kita lihat dari paparan beliau kan. Seolah-olah ini antara Malaysia dan Indonesia bersaing, mencari muka dengan Aceh. Seolah-olah kan begitu. Tapi fakta realitanya, Aceh itu di dalam wilayah negara Republik Indonesia, di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Laut, darat, dan udara di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Jadi kalau Aceh itu sebab kita lihat hari ini ramai para penyangga NKRI, kan selalu mereka menyindir, mengejek-ngejek kita rakyat Aceh. Hari itu minta merdeka dan sebagainya kan. Hari ini menangis-menangis karena kelaparan, minta tolong sama pemerintah. Hei kau cucunguk, cicit kenil, cicit-cicit anjing hitam Belanda, bilang sama Prabowo Subianto lepaskan Aceh. Kalau Aceh sudah lepas, tidak usah kalian bantu, tidak usah kalian peduli tentang kami Aceh lagi. Kami akan berdiri dan berdiri mandiri sendiri. Seperti dahulu kala 800 tahun yang dahulu. Dan kami mampu membantu kalian untuk merdeka hari ini. Kau tengok jasa budi orang Aceh. Memang penyangga Indonesia ini tidak mengenang jasa budi orang. Jadi lebih kurang ini orang-orang penyangga NKRI ini lebih kurang dengan Yahudi perangai dia. Tidak tahu berterima kasih. Salah satu contohnya seperti narasi statement daripada Tito Karnavian hari ini. Bukannya berterima kasih atau bersyukur atas bantuan daripada negara Malaysia. Ini perlu saya tekankan khususnya kepada warga Aceh, bangsa Aceh. Jasa budi negara-negara yang pernah membantu Aceh ketika tsunami dan banjir hari ini, jasa budi yang wajib kalian kenang, wajib kalian ingat seumur hayat kalian sampai bila-bila, yaitu negara jasa budi daripada negara Malaysia, warga negara Malaysia yang perlu kalian ingat. Di antara ketika tsunami dahulu, di antara semua negara-negara asing yang membantu Aceh ketika dahulu, sampai negara Zionis Saudi juga ikut membantu, berpartisipasi membantu Aceh ketika dahulu. Di antara semua negara-negara asing yang membantu Aceh yang dilanda tsunami ketika dulu, negara yang sempurna, menyeluruh, tertib membantu warga Aceh cuma satu, yaitu Malaysia. Apa yang saya bilang ini untuk mencari muka? Bukan. Itu fakta realita. Dan saya sanggup akan membuktikannya. Buktinya, Malaysia selalu setiap terjadi bencana di Aceh, mereka yang pertama selalu muncul. Malaysia yang pertama akan hadir dan muncul di dalam wilayah, memasuki wilayah Aceh untuk membantu saudara-saudara yang di Aceh. Bahkan hari ini kita lihat, begitu Aceh dilanda banjir bandang, negara pertama, warga asing pertama yang datang membantu Aceh, yaitu cuma satu, Malaysia. Dibandingkan negara Indonesia yang selama ini mengambil hasil, mencuri, menjarah hutan, merusak hutan Aceh. Kemudian selepas datang Malaysia baru mereka datang.
Dan kita pun heran, di mana aset-aset negara yang mereka bangga-banggakan selama ini? Kenapa tidak dikeluarkan di saat warga masyarakat Pulau Sumatera dilanda banjir bandang? Kemana aset-aset itu? Itulah negeri para bajingan, boleh saya katakan hari ini. Dan saya ulangkan, saya tekankan khususnya kepada warga Aceh, bangsa Aceh. Jasa budi Malaysia yang sempurna menyeluruh menolong warga Aceh, bangsa Aceh pada saat Aceh dilanda tsunami dahulu. Yang pertama, kerajaan Malaysia atau pemerintah Malaysia langsung mendatangkan para tim medis, doktor-doktor dan jururawat ke bumi Aceh Darussalam. Yang kedua, sekali dengan bantuan makanan dan ubat-ubatan pakaian. Mulai dari pasca tsunami sampai Aceh pulih ketika dahulu. Sampai mulai dari pokok-pokok daun-daun semua sudah kering, sampai daun-daun pokok-pokok di bumi Aceh Darussalam kembali menghijau kembali. Bahkan sampai hari ini kita lihat Malaysia selalu ada, selalu muncul membantu kita di bumi Aceh Darussalam. Dan dana bantuan yang diberikan. Hari ini kita lihat Tito Karnavian bilang cuma 1 miliar. Dana bantuan ketika Aceh dilanda tsunami, dana bantuan daripada pemerintah Malaysia lebih kurang dalam 10 juta ringgit Malaysia. Dan yang saya ketahui 300,000 ringgit langsung disalurkan kepada warga Luk Sumoy, Kabupaten Aceh Utara. Disalurkan kepada warga Luk Sumoy yang kehilangan pekerjaan pencaharian untuk dibeli becak mesin ketika itu. Tapi itu tidak menjadi karena dikorupsi oleh pejabat-pejabat penyangga-penyangga NKRI yang berada di Aceh. Dan hasil dana bantuan asing ketika dahulu ketika tsunami, seandainya betul-betul jujur transparan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, Aceh bukan seperti hari ini. Infrastruktur, air bersih, penerangan, bangunan bukan begitu. Aceh lebih kurang macam Singapura lah bangunan dia. Begitu banyak dana yang disalurkan oleh negara-negara asing untuk bantuan korban tsunami di Aceh. Tapi kemana dana itu? Yang kita ada ketahui, dana itu dicuri, dikorupsi oleh pejabat penyangga Republik Indonesia Jawa, penjajah. Dan ketika pasca tsunami, Indonesia mampu melunaskan hutang dengan IMF dari hasil bantuan negara-negara asing untuk korban tsunami di Aceh. Itu fakta realita. Dan kita ulang lagi. Negara yang sempurna membantu Aceh ketika dilanda tsunami dahulu. Bahkan Malaysia ketika itu masa pemerintahan Allahyarham, Allah maghfirlahu warhamu Tun Abdullah Badawi mengambil satu inisiatif membincangi dalam parlimen, membuat satu inisiatif untuk khususnya khas untuk warga Aceh, mengeluarkan satu kad, iaitu kad tsunami, kartu kebebasan untuk bekerja di semua bidang di seluruh bumi semenanjung Malaysia. Itu yang perlu wajib kalian ingat, wahai bangsa Aceh, rakyat Aceh khususnya. Jasa budi orang. Jangan ikut macam perangai Jawa di Pulau Jawa yang tidak tahu mengenang jasa budi orang. Jangan ikut perangai macam Yahudi. Kita orang Islam, umat Islam, beragama Islam, menganut Islam dengan kafah, jangan samakan dirimu dengan mereka-mereka penyangga NKRI hari ini. Kita lihat statement, pidato daripada Prabowo kemarin. Kita sanggup menyanggupi dan sebagainya. Ini saya tekankan lagi kepada warga Aceh yang terdampak banjir bandang. Jangan harap 100% bantuan mengharap digantinya rumah saudara-saudara yang sudah hancur, lebur, akan diganti kembali oleh pemerintah. Jangan harap. Itu tidak ada. Tidak
ada penjajah